Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ismira Syedwianti dari Teknologi Rekayasa Internet kelas 4A. Jadi di sini saya akan membuat video hands-on tentang kuis praktikum 1, yaitu tentang Quizbook Web Application. Jadi di sini saya akan membuat sebuah aplikasi web sederhana, yaitu berupa buku tamu. Jadi di dalamnya yaitu pengguna dapat mengisi nama, email, dan pesan, serta melihat daftar tamu yang telah diinput atau telah dimasukkan. Jadi di sini saya menggunakan Django dan menggunakan database yang saya gunakan adalah PostgreSQL nantinya. Jadi di sini dalam aplikasi ini atau dalam web ini, jadi form buku tamu ini akan melakukan input berupa nama, email, dan pesan yang dilengkapi dengan button submit. Jadi nanti akan bisa dikirim untuk menyimpan ke dalam database. Lalu nanti setelah disimpan di dalam tampilan list ataupun saat melihat daftar tamu yang berupa tabel, itu akan menampilkan informasi nama, email, pesan, dan waktu pengisian. Jam jam kapan input tersebut diisi. Jadi di sini saya akan membuat create dan read. Jadi ketika input dimasukkan berupa nama, email, dan pesan akan tersimpan dan bisa dibaca oleh pengguna. Nah, di sini saya menggunakan class based view atau CBF. Oke, saya akan melakukan langkah-langkahnya. Di sini saya menggunakan CMD untuk membuat project-nya. Oke, perintah untuk membuat project-nya itu adalah Django admin start project, lalu Quizbook project. Jadi nama project-nya adalah Quizbook project. Ini ada typo. Kita harus meriksa agar tidak terjadi kesalahan. Nah, coba kita enter. Oke, sudah. Lalu di sini kita masuk ke dalam project-nya. Di sini cd Quizbook project, lalu enter. Ini sudah masuk ke dalam cd Quizbook project. Lalu di sini kita akan membuat app. Jadi perintahnya adalah Python manage.py start app. Nama app yang akan saya buat adalah Quizbook app. Ya, seperti ini. Pastikan tidak ada typo. Nah, kita enter. Saya tunggu sebentar. Oke, sudah terbuat. Lalu di sini selanjutnya saya akan masuk ke Visual Studio Code. Jadi ini adalah tampilan Visual Studio Code. Di dalam Visual Studio Code kita akan membuka folder dari project yang telah dibuat. Sini open folder. Lalu kita cari project yang telah kita buat. Tadi saya letakkan di C. Lalu user. Namanya adalah Quizbook project. Kita enter lagi. Oke, ini sudah masuk. Oke, di sini ada nama projectnya, yaitu yang telah dibuat tadi, project, dan juga jadi di dalamnya ini sudah ada beberapa file yang sudah terbuat secara otomatis.
saat kita membuat project, begitupun saat membuat app. Jadi di sini ada beberapa file yang terbuat secara otomatis ketika kita membuat app. Oke, langkah selanjutnya di sini saya akan membuka settings dalam project, yaitu settings.python. Kita klik. Oke, ini kita cari database untuk mengaitkan Postgre dengan web yang akan kita buat ini. Jadi kita menggunakan database dari PostgreSQL. Cari ini. Di sini kita ganti ini menjadi salah. Ini PostgreSQL. PostgreSQL, pastikan benar. Lalu nama database yang akan kita buat adalah Wishbook DB. Ini bisa kita hapus. Lalu kita masukkan password. User dulu. Kita masukkan user yang akan dibuat. Jadi di sini usernya saya beri nama Postgres. Postgres. Lalu kita masukkan password. Password yang saya gunakan adalah password dari PostgreSQL. Ini passwordnya adalah 1234 ABCD. ABCD. Oke, selanjutnya adalah port. Jadi port dari PostgreSQL ini adalah 5432. Coba ya. Kita simpan dulu. Ya, host di sini. Host. Hostnya kita localhost. Oke, kita simpan. Host dan port. Oke, sudah. Selanjutnya di sini kita setting bagian app. Sini kita tambahkan app yang telah kita buat. Jadi app yang telah kita buat adalah apa tadi? Ini ya, Wishbook app. Wishbook app, pastikan benar, tidak ada typo. Wishbook app, ini kita simpan. Selanjutnya masuk kembali ke dalam command prompt. Saya akan menggunakan command prompt untuk membuat database-nya. Jadi di sini kita masukkan perintah untuk masuk ke dalam PostgreSQL. Ini adalah letak file di dalam lokal saya. Files. PostgreSQL 17 bin SQL.x. Lalu min u, ini kita masukkan user yang telah dibuat tadi.
Postgres. Oke, di sini kita diminta untuk masukkan password. Jadi passwordnya tadi saya beri 1234 ABCD. Enter. Oke. Di sini kita masukkan perintah create database Westbook DB. Westbook DB sesuai yang telah kita masukkan tadi, kita buat dalam setting. Sini. Oh, ternyata sudah aktif. Coba kita hapus ya. Kita hapus Westbook DB yang sebelumnya. Perintah untuk menghapusnya adalah drop database. Masukkan nama databasenya. Oke. Dan kita buat lagi masih ready. Coba kita periksa. Oh, ada kesalahan. Di sini kita tambahkan. Nah, kita periksa. Lihat drop database. Oh, ini yang bawah ini ya. Oke, sudah berhasil terhapus. Sekarang kita buat lagi create database Westbook DB. Pastikan untuk tanda titik koma ini tidak ketinggalan. Coba. Oke, sudah bisa terbuat ya, karena sudah kita hapus. Dan selanjutnya sini kita keluar. Kita bisa menggunakan perintah ini, Q, ataupun CTRL-C juga bisa. Oke, selanjutnya adalah membuat models. Kita cari models di Westbook F. Ini models. Sini kita tadi menggunakan CBF ya, jadi kita menggunakan class. Classnya adalah class. Lalu masukkan models dot model. Kita masukkan name. Lalu models dot models. Ini kita masukkan ininya, tipe chart field. Lalu max ini adalah panjangnya ya, sama dengan 100. Lalu email kita menggunakan models email field. Email field. Salah. Oke. Lalu message models. Message ini kita menggunakan text field. Lalu di sini kita membuat waktu.
waktu otomatis yang akan masuk dalam input yang telah dibuat nantinya. That time fill. Sini kita kasih auto no add. Ini kita tambahkan def. Ini 2 kali. Lalu str self 2. Lalu di sini return self dot name. Simpan. Coba kita jalankan make migrate. Perintahnya adalah Python manage.py make migrations. Kita periksa make migration. Coba kita jalankan. Ada kesalahan. Oke, ini ada kesalahan di bagian settings. Facebook project port. Oh, ada kesalahan di bagian port. Pengetikannya ada typo. Kita lihat. Ini ya, kurang tanda petik. Oke, ini kita CLS. Coba kita jalankan lagi. Kita tunggu. Ini ada kesalahan di models.python. Di bagian def string. Coba kita periksa ya di bagian def string. Models. Nah, ini seharusnya ada spasi. Coba kita jalankan lagi. Migrations. Kita tunggu apakah masih ada kesalahan. Oke, ini sudah berhasil. Sini sudah berhasil membuat nih create model quest. Selanjutnya adalah Python manage.py migrate token migrate. Oke, bagian migrate ya berhasil. Selanjutnya kita akan membuat fungsi create dan read-nya. Jadi ini dibuat di dalam views. Dibuat di dalam views. Views.python-nya di dalam app. Sini udah ada from Django shortcut import render. Kita bisa hapus. Kita ganti from Django dot views dot generic. Lalu kita import
kelas yang akan kita buat. Oh, beda ya, nama kelas dengan nama ini beda. Ini adalah nama yang memang sudah disediakan. Di sini namanya ada list view untuk melihat fungsinya atau read. Lalu selanjutnya adalah create view yang fungsinya untuk membuat. Kita lihat apakah ada kesalahan. List view, create view, Django views generic import. Coba kita coba dulu. Lalu from Django ini kita panggil URLs yang akan kita buat nanti. Kita import server easy. Lalu from dot models, untuk kita import models, kita import model base ya. Oke, sudah. Bisa kita hapus. Kita di sini akan membuat kelas. Kelasnya bernama quest list, quest list view. Lalu ini fungsinya adalah untuk list view. Quest list view fungsinya untuk list view. Sini kita berikan modelnya yang digunakan, yaitu adalah Guess. Lalu template-nya, template name. Jadi template yang akan kita gunakan nantinya akan kita buat, yaitu ada di file, listbook, app. Jadi ini akan kita buat, ini nama folder ya untuk menyimpan template. Lalu ini adalah nama file HTML-nya, questList.html. Fungsinya nanti untuk melihat atau membaca daftar dari inputan pengguna atau daftar-daftar tamu yang telah diinput oleh pengguna. Oke, ini sudah. Lalu konteks objek name kayak untuk yang listnya sudah, sekarang kita buat kelas untuk quest script. Sini adalah fungsinya create view. Quest create view aja namanya biasa. Quest create view. Fungsinya untuk create view. Sini titik 2. Lalu model yang akan kita gunakan sama, yaitu Guess. Template name-nya di tempat yang sama, hanya file HTML yang berbeda. Template name. Ini kita masukkan Guessbook app. Lalu Guess list.html.
Oke, udah. Lalu di sini kita masukkan sukses. Jadi ketika pengguna memasukkan create view atau melakukan perintah create view ini, maka akan um, setelah melakukan input itu akan dimasukkan ke dalam list view atau data-data dari si tamu yang telah dimasukkan. Jadi ini suksesnya, ketika sukses ini akan masuk menggunakan perintah ini akan masuk ke dalam wishlist. Nah, ini akan masuk ke dalam wishlist. Oke, ini sudah untuk views.titan ya. Sekarang kita lakukan URLs-nya. Jadi URLs ini yang nantinya ada, yang nantinya path yang akan digunakan untuk menampilkan. Sini belum ada, jadi kita buat terlebih dahulu. File urls.python. Nah, nanti dari di Guisebook Project ini nantinya akan ada URLs juga di sini, dan URLs di Guisebook Project itu fungsinya untuk dipanggil di web browser jika ingin membuka web ini. Namun dari URLs ini di dalamnya nanti akan ada dari URLs yang dari app. Nah, dari app ini kita buat. Ini kita masukkan from Django.urls import path from dot view. Coba kita buat ya. Views import. Ini kita import nama kelasnya tadi, wishlist view dan wishlist view, wishlist view dan wishlist view. Nah, ini typo ya. Oke. Lalu URL pattern patterns tab, buka kurung, ini kita masukkan petnya. Petnya adalah ini, kita membuka ini, ataupun biasanya 127.0.0 sekian, titik 0.0.1 ya. Ini akan terbuka ke sini, yaitu menampilkan wishlist view, kelas dari wishlist view, ini .s view name-nya adalah name wishlist.
salah 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 nih. Ini di luar ya. Oke, seperti ini. Quest list view. Lalu jika kita masukkan petnya 127.0.0.1 lalu ditambahkan add, ini akan masuk ke dalam Quest create view. Oke, kita buat sama lalu di sini name-nya adalah Quest add. Jangan lupa tambahkan koma di belakang. Oke, sudah simpan, kita periksa dulu. Simpan. Selanjutnya kita buat URLs yang ada di Guestbook Project. Dalam sini sudah ada yang memang Django sediakan, yaitu admin ya. Ini bisa kita hapus bagian atas. Ini admin, kita bisa akses admin ini di browser. Jadi kita tambahkan include. Ini petnya. Pet. Ini ketika kita menjalankan di browser, maka akan masuk ke Guestbook app underscore URLs, yaitu folder dari URLs yang ada di app Guestbook ini. Ini kita buat dulu. Guestbook app.urls. Ini kita tambahkan koma dulu. Terus sini. Oke. Facebook app.urls. Nah, jadi ketika kita membuka ini, pet ini dalam browser, maka akan masuk ke Guestbook app.urls, yaitu file URLs di Guestbook app. Dan ketika masuk, itu langsung ke guest list, yaitu menampilkan data-data dari alumni. Lalu ketika kita tambahkan slash add, itu akan masuk ke Guest create view, yaitu fungsinya adalah untuk membuat. Nih. Oke. Oke, sekian untuk part ini. Nanti akan kita lanjutkan di part selanjutnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.